Mudik, satu kata yang sederhana tapi penuh makna. Buat sebagian orang, mudik adalah pulang. Tapi buat kami, ini bagaimana sebuah perjalanan bisa jadi cerita. Bagaimana teknologi bisa membantu kita melewati setiap kilometernya. Dan kali ini, kami mudik dengan cara yang berbeda. Mudik bukan sekedar soal sampai, tapi soal perjalanan yang kita lalui. Tahun ini kita bersama 4 mobil hybrid berbeda dengan 4 tujuan yang berbeda pula. Gue Faisal dan destinasi gue sekarang untuk mudik adalah Tasik. Ini pertama kalinya gue pakai Innova Zenix Hybrid untuk mudik. Mobil ini tuh dikenal sebagai mobil keluarga yang nyaman, irit banget dengan kabin yang super luas. Kita buktiin bareng-bareng. Nama gue Susetio. Gue bersama 7 orang keluarga gue akan menggunakan mobil ini nih, Hyundai Santa Fe Hybrid ke Surabaya. SUV gede yang punya tenaga perpaduan listrik dan bensin. Perjalanan gue akan menggunakan di tol Trans Jawa. Jadi kita bisa lihat nih betapa besar mesinnya dan tenaganya serta cepat nantinya. Hai, gua Rangga. Kali ini gua akan mudik ke daerah Yogyakarta bersama Suzuki Grand Vitara Hybrid. Mobil ini sudah ada teknologi Smart Hybrid. Dan gua akan melewati jalan yang panjang, yang pasti ada tanjakan, dan yang jelas pasti ada kemacetan. Jadi gue pengen tahu gimana rasanya pakai Suzuki Grand Vitara Hybrid ini. Nah, kalau gue bawa ini nih, gue Eno dan gue bakalan bawa si RV Hybrid ini muter-muter di area Jawa Barat. Ya pastinya bakalan lewatin tanjakan, turunan, macet, dan lainnya. Gue mau nyoba seberapa nyaman mobil ini dan seberapa irit. Padahal tenaganya gede ketika dipakai buat mudik. Perjalanan ini bukan lomba, bukan adu irit, apalagi adu cepat. Ini cerita kami merasakan mobil hybrid di dunia nyata. Selamat datang di Bram Journey, mudik irit pakai hybrid. Yuk, cabut. Jangan. Bentar. Selfie dulu lah sebelum berangkat. Boleh. Keren banget, Sal. HP apaan tuh? Ini Vivo V50. Kameranya 50 megapiksel, udah pakai Zeiss pula. Gue foto-foto kok pakai ini, jadi cakep hasilnya. Wih, lebih ganteng dong kita. Yoi, lagi lah. Udah yuk. Kelamaan. Ayo. Lama nih mengincal nih. Empat mobil, 4 kota, 4 cerita yang mulai dari tempat yang sama, tapi membawa pengalaman yang berbeda. Dari Jakarta menuju Jogja, Surabaya, Tasik, dan Garut. Ini bukan soal siapa yang cepat sampai, tapi soal bagaimana perjalanan itu dimulai. Dan di balik setir setiap mobil hybrid ini, ada sudut pandang yang unik tentang jalan pulang. Gua perjalanan itu ini agak rumit ya, dalam artian berpindah-pindah ke beberapa tempat. Jadi pada dasarnya tujuan akhirnya adalah ke Mojokerto di Jawa Timur. Itu sekitar 1 jam lah dari Surabaya. Nah, tapi sebelum perjalanan ke tempat tujuan akhir, gue itu berangkat dari Bekasi dulu di rumah gue. Itu berangkat dari Bekasi ke BSD dulu. Jadi BSD itu untuk menjemput orang tua gue yang ada di BSD sebelum pada akhirnya kita pergi ke
Mojokerto. Tapi sebelum sampai ke Mojokerto, gue mampir dulu nih ke Solo. Dan kita berangkat di tanggal 2 April atau Lebaran kedua. Nah, persiapannya apa? Sebenarnya tidak ada persiapan yang terlalu spesifik. Yang pasti adalah beberapa barang, yaitu koper. Jadi gue pakai atau bawa sekitar 4-5 koper dengan ukuran yang sedang, tidak terlalu besar, dan beberapa tas-tas kecil lah yang untuk isi makanan dan perintilan-perintilan yang lain. Gua kali ini jalannya ke Jogja. Jadi gua naik Suzuki Grand Vitara Hybrid ini mudik ke Jogja sambil jalan-jalan. Untuk persiapannya nggak begitu banyak yang harus gue persiapkan. Yang penting gue cek oli, abis itu cek yang lain, tekanan bannya juga, sama bensinnya juga segala macam. Jadi nggak yang terlalu ribet, dan alhamdulillahnya nggak ribet lah mobil ini lah, gitu. Persiapan mudik kali ini sebenarnya nggak jauh berbeda ya, karena gue juga nggak terlalu banyak muatannya. Dan kalaupun banyak ya bagasinya gede banget nih, bisa muat koper-koper gede gitu. Cuman ya kali ini gua bawa buat nambel ban. Ya jaga-jaga aja sih, karena si RV Hybrid ini tuh nggak ada ban serepnya. Karena ruang bagasinya itu habis dipakai untuk baterainya dia. Jadi sebenarnya sebelum gua ke Tasik itu, gua ke Sukabumi dulu, terus ke Bogor, dan baru juga ke Tasik. Jadi kita kan harus silaturahmi ya ke saudara-saudara, ke orang tua. Jadi total sampai gua di Tasik ini itu 600 kilo pakai Innova Zenix Ki Hybrid. Oke, gue berangkat ke Jogja, itu 3 orang, gue, istri gue, sama anak gue, sama barang-barang. Jadi di belakang itu gue bawa 3 koper sama lumayan banyak bawa tas-tas kecilnya. Jadi ya lumayan padat di belakang walaupun gue bertiga. Cuman alhamdulillahnya nggak kelewat ribet dan masih muat gitu. Soal berapa jumlah orang yang ada di mobil ini, dari Bekasi ke BSD itu awalnya hanya sekitar 4 orang. Jadi gua, istri gua, dan kedua anak gua. Kemudian dari BSD ke tempat tujuan akhir itu baru agak penuh tuh. Dari segi koper dan segi jumlah orangnya yang mencapai 8 orang. Memang kapasitasnya ini kalau dilihat itu 7 orang atau 7 penumpang ya. Tapi karena 1 orang ini anak gue yang paling kecil, jadi ya mungkin dia bisa duduk di antara kakak-kakaknya gitu ya, yang ada di row paling belakang. Hai guys dulu. Gue berangkat dari Bogor ke Tasik dengan jumlah penumpang 6 orang termasuk gue. Tapi saking leganya, ternyata Innova Zenix ini cukup nyaman walaupun ditambah barang bawaan yang super banyak di bagian belakang. Soal kenyamanan mobil ini kali ya yang jadi sorotan. Jadi selama di perjalanan gue nemuin beberapa hal yang akhirnya gue sadari bahwa mobil ini sangat nyaman. Bahkan bisa gue bilang ini adalah si RV yang paling nyaman. Kenapa? Karena pertama urusan peradasan. Jadi mobil ini udah lengkap, adasnya ada dari Honda Sensing, ada lane departure warning, adaptive cruise control dan lain-lainnya. Nah, yang menurut gue paling menarik adalah adaptive cruise controlnya ini sangat-sangat presisi. Jadi ketika yang di depan ngerem atau ketika misalkan ada depan mobil ngambil jalur lo nih, mobil ini tuh remnya nggak mendadak gitu loh, nggak ngagetin. Dia udah bisa memprediksi bahwa oh ini mobil bakalan ngambil jalurnya dia nih gitu. Dia akan mulai menurunkan kecepatannya perlahan gitu. Dan begitu mobil depan udah mulai menjauh, mobil ini juga tarik gasnya tuh smooth dia, nggak langsung menghentak gitu. Nah ini kenapa gue bilang istimewa, karena sekarang itu banyak mobil yang sudah pakai sistem
ada seperti itu gitu. Cuma memang nggak semuanya itu menawarkan experience yang smooth seperti di Honda CR-V Hybrid ini. Kabinnya tuh senyap banget. Ini termasuk senyap sih. Walaupun nggak ada fitur istimewa seperti double glass dan lain-lainnya, menurut gue ini mobil senyap. Di tol itu road noise nggak terlalu masuk, ada sedikit tapi sangat-sangat minim menurut gue. Terus kemudian suara motor-motor lewat, kalau pakai knalpot standar aja sih nggak akan kedengeran lah menurut gua gitu. Kalau knalpot brong ya memang knalpotnya aja yang perlu dibasmi, itu knalpot kayak gitu. Selebihnya sih menurut gua enak, suara angin itu nggak masuk juga waktu speeding di tol. Ini mobil turbo dan hybrid gitu loh, jadi udah turbo biasanya di RPM bawahnya dapat, terus kemudian ditambah lagi ini ada motor hybridnya. Jadi kalau di tol itu tuh kalau mau overtake itu gampang banget mau mobil ini. Dan please ya pakai mobil ini jangan ugal-ugalan, karena mesinnya memang mendukung seresponsif itu dan top speednya juga cukup lumayan. Dan yang lebih gilanya lagi konsumsi bensinnya sih. Nah, oke. Ini karena dibagi ke 2 hari perjalanan. Hari pertama perjalanan itu kita mulai dari BSD ke Solo. Itu sekitar 550 kilometeran. Nah itu sebenarnya tidak ada medan yang terlalu berat karena memang kita full di tol Trans Jawa. Cuman yang menjadi tantangan adalah dengan jumlah penumpang yang hampir penuh atau penuh di seluruh mobil ini, itu menjadi tantangan bagaimana dari performance-nya si mobil hybridnya ini. Jadi secara performance itu ketika kencang itu, ketika jalanan masih kencang itu sangat-sangat nyaman banget ya, suspensinya juga enak banget, tidak terlalu goyang dan cukup lega baik di row depan, tengah maupun belakang. Jadi anak gua atau misalnya penumpang paling belakang mengatakan bahwa walaupun duduk di belakang, yang sebetulnya kalau stigmanya mobil 7 seater itu kan belakang itu terlalu penuh ya, tapi anak gue bilang dia masih lega-lega aja, bahkan masih nyaman. Apalagi ketika ada beberapa lubang atau jalan yang tidak rata, itu mereka tidak merasakan guncangan yang bahkan kalau beberapa kali pengalaman gua itu sampai mual gitu. Tapi untuk fiturnya sendiri ini juga lengkap ya di mobil Santa Fe Hybrid ini. Jadi kayak adaptif ke cruise control, lane control sebagainya itu udah cukup lengkap banget, bahkan bisa dibilang lengkap. Bahkan ketika di jalanan-jalanan yang sedikit lengang itu gue bisa istilahnya menggunakan semi otomatis supaya gue bisa agak santai dikit nih kaki-kaki itu seperti itu. Jadi secara fitur ini sangat oke banget. Kalau untuk perjalanan, karena 70% gue ada di tol, jadi kemarin perjalanan itu dari Jakarta, gue nggak langsung direct ke Yogyakarta dulu, jadi gue mampir ke Sumedang dulu, lewat tol Cisumdawu, habis itu baru ke Jogja. Jadi kalau untuk perjalanan sih alhamdulillahnya enak banget pakai Suzuki Grand Vitara Hybrid ini. Yang pertama adalah bentuknya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi pas gitu buat ukuran gua yang masih 3 orang. Dan simple banget, mobil ini simple banget, nggak rewel juga. Dan yang paling enak adalah fiturnya waktu di tol. Jadi kemarin gue berangkat lumayan agak padat. Baru masuk tol layang MBZ aja sudah macet banget sampai turun tol MBZ. Dan itu ada fitur yang menarik. Jadi walaupun nggak banyak fiturnya, cuman yang ini berguna banget yaitu ada idling stopnya. Nah, jadi kalau misalnya si mobil ini berhenti, mesin itu pasti otomatis akan mati juga untuk sementara waktu. Jadi kalau misalnya kita angkat remnya lagi, set untuk jalan, dia akan nyala kembali. Dan itu merupakan salah satu fitur yang paling berguna di tol selama perjalanan mudik ke Yogyakarta. Gitu. Kalau untuk kenyamanan gua untuk informasi, tinggi gua 181. Kalau untuk POV gua untuk menyetir itu beneran nyaman, dengan posisi duduk yang nyaman, terus bahan jok yang enak, lalu dashboardnya juga enak banget, ruang kabinnya juga lumayan gede, jadi nggak ngebosenin.
Sama ada fitur menarik yang ada di layarnya Suzuki Grand Vitara Hybrid ini. Jadi gue bisa mantau semuanya dari konsumsi bensin, konsumsi baterai untuk mantau hybridnya sendiri. Terus ada Android Auto, ada CarPlay juga, jadi gue nggak ngebosenin. Sama yang penting adalah wireless chargingnya sendiri gitu. Jadi gue selama mudik itu untuk kenyamanan itu alhamdulillahnya nggak khawatir banget. Cuman kalau untuk keamanan menyetir ya karena mobil ini nggak selengkap yang lain, jadi nggak ada fitur-fitur keamanan yang lebih kayak misalnya lane keeping assist, kayak gitu-gitu tuh udah nggak ada. Cuman ya alhamdulillahnya karena perjalanan kali ini nggak diburu-buru dan santai itu ya enak aja gitu. Jadi ada 3 mode berkendara yang dikasih oleh Innova Zenix Key Hybrid. Ada Eco, ada Standar, dan juga ada Power. Selama gue perjalanan, gue seringnya pakai Standar yang warna biru karena biar ada tenaganya iya, Eco-nya juga dapet. Karena kalau gue pakai mode Eco itu agak kurang ngebejek gitu powernya dari mobil ini. Kalaupun pakai Eco, gue pakai ketika macet. Jadi lumayan, EV-nya ngebantu juga, dan pastinya gue pakai fitur auto hold juga, jadi nggak terlalu pegel untuk macet-macetan. Kebayang ya, macet-macetan di daerah Limbangan itu kalian udah pasti tahu lah, yang sering lewat sana, macet-macetan di Nagrek, parah banget macetnya. Untuk mode power sesekali gue pakai, terutama ketika lintasannya benar-benar menuntut, misalnya kayak tanjakan, itu gue seringnya pakai power. Karena di sini kan jalannya agak licin, terus juga hujan juga, dan butuh traksi yang bagus, jadi otomatis gue pakai power untuk naik. Dan kebetulan ini daerahnya agak gunung ya, jadi butuh tenaga yang gede untuk bisa mencapai ke kampung halaman di Tasik ini. Innova Zenix yang gue pakai udah support Android Auto, bisa kabel dan juga bisa wireless. Nah, Vivo V50 dia udah pakai FunTouch OS 15, Android 15, dan udah support Android Auto juga. Bisa disambungin dari smartphone ini ke Innova Zenix Hybrid secara wireless. Kayak gini caranya. Pastiin Bluetooth-nya nyala ya. Nah, di Innova Zenix Hybrid, tekan aja Android Auto. Oke. Hubungkan perangkat lewat Bluetooth. Kita tambahin aja. Nah, keluar nih Vivo V50 di interface mobil gua. Tinggal ditekan, menghubungkan, nanti bakal minta pairing. Kita tekan aja pair. Udah, otomatis. Langsung smartphone kalian nyambung ke Innova Zenix Hybrid, jadi mau buka Google Maps, buka Spotify, bahkan buka entertainment lainnya di smartphone kalian, sampai ngedengerin isi WhatsApp, bisa banget di mobil ini. Gampang kan kalau punya HP yang Android-nya udah last update terbaru, bisa Android Auto, jadi nyambungin ke Android Auto mobil kalian tuh gampang banget. Wireless bisa, kabel pun bisa. Nah, mumpung lagi istirahat, gue pengen smartphone ini dicas dulu pakai fitur flash charge 90 watt. Jadi adapternya sebenarnya udah termasuk dalam paket pembelian, gue udah bawa juga. Mumpung istirahat, gue mau ngecas HP ini biar masa baterainya lebih panjang lagi. Karena kira-kira ini sebenarnya perjalanan sekitar 3 jam lagi untuk sampai ke destinasi terakhir. Sebenarnya baterai 34% masih cukup-cukup aja sih 3 jam ke depan. Cuman kan takutnya macet dan ini memang lagi puncaknya arus mudik banget. Jadi kita lihat ngecas beberapa menit bisa keisi penuh nggak ya pakai flash charge 90 watt di Vivo V50. Stay tune terus. Baru ngecas bentar, udah 100% lagi. Nih, cuman ngecas 37 menit doang, dari 35 ke 100%, tuh. Cepet banget nih Vivo.
pakai flash charge 90 watt. Jadi ditinggal ngopi bentar, setengah jam doang, baterainya udah penuh lagi. Telepon. Bun, bentar. HP kecemplung sebentar. Untung Vivo V50 ini udah ngantongin IP rating IP68 dan juga IP69. Jadi sebenarnya aman smartphone ini kalau kecemplung, bahkan kena air sabun sekalipun. Jadi tetap nyala dan layarnya tetap responsif. Nih, in-display fingerprint-nya aja masih nyala. Bekasi ke Garut itu gua umumnya memakan waktu 5 jam kemarin. Tapi karena ada gua berhenti di beberapa tempat, terus kemudian ini masih arus mudik juga, jadi ada di beberapa titik yang macet, jadi memang agak sedikit lebih lama. Dan video ini gua ambil sehari setelah gua sampai ya. Jadi gua sampainya kemarin, terus mobil udah gua bawa ke beberapa tempat buat sebenarnya memang sengaja buat ngetes seberapa irit sih konsumsinya ketika gue pakai ajak macet, ajak cruising di tol, terus kemudian buat nanjak-nanjak. Ini mostly gue ajak ke tempat-tempat yang cukup banyak tanjakannya ya, dan tanjakannya juga lumayan gitu. Dan surprisingly ini mobil sangat-sangat irit, seirit itu gitu loh. Jadi ketika jalanan normal maksud gue tuh ya sedikit macet, nggak terlalu nanjak, di tol kursi sedikit. Ini mobil gampang banget dapat 1:20, segampang itu gitu. Terus karena gue pakai buat banyak berhenti, terus kemudian ini buat syuting juga, gue mobil terus hidup ya. Jadi mereka lagi. Jadi mobil ini tuh gantian antara mesin listrik dan mesin bensinnya hidup. Tadi kalau kedengeran, jadi mesin bensinnya tetap sedikit hidup sebentar buat ngisi baterai, terus kemudian hening lagi. Ya itu memang cara kerjanya memang seperti itu. Dan sekarang konsumsi bensinnya itu 1:16,8. Menurut gue masih sangat irit dengan gaya yang gue pakai hari ini. Oke, untuk konsumsi bensinnya itu dari Jakarta langsung ke Jogja, dan gua jalan itu menempuh rata-rata 80 sampai 100 km per jam di tol gitu. Jadi gue membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 9 jam untuk menuju Yogyakarta gitu. Kalau untuk baliknya itu gue dapat di 17 km per liter. Jadi gue balik dari tol baru, dari tol Prambanan langsung direct menuju Jakarta. Konsumsi bensinnya dapat di 17 km per liter, dan itu lumayan oke, lumayan oke untuk si kecil ini, si imut ini gitu. Dan gue sangat senang banget sih dengan konsumsi bensin itu. Gue menghabiskan uang itu sekitar 900 ribuan lah. Jadi waktu awal udah gue isi full, karena ini kapasitasnya itu 47 liter, jadi lumayan gede untuk
sekelas mobil SUV ini. Terus sampai di Jogja, di hari berikutnya gue isi lagi itu 13.000. Kalau dihitung rupiahnya, karena oktan 92 di sana harganya 12.500, jadi sekitar 24 literan lah. 24 literan, gua udah muter-muter Jogja selama 3 harian. Jadi abis gua wisata ke Candi Prambanan, gue isi bensin dulu di sana, itu gua isi sekitar 400.000 atau sekitar 32 literan lah. Itu udah full ternyata. Udah full, jadi gua gas sampai ke Jakarta dan alhamdulillahnya masih sisa 2 bar. Nah, jadi masih irit banget dan sempat istirahat 2 kali di sana karena berangkatnya udah lumayan sore. Jadi ya nggak usah diburu-buru lah, karena kalau udah capek kondisi ya mungkin kita istirahat dulu. Dan itu total sekitar berapa tuh? 300, 400 sama sebelum berangkat gue isi 200.000. Jadi sekitar 900.000 aja untuk bolak-balik Jakarta-Jogja, Jogja-Jakarta. Dan total jarak yang gua tempuh selama perjalanan mudik itu adalah 1.400-an kilometer. Jadi ibaratnya berangkat gua 700, balik kayaknya mungkin 700 kali ya. Atau mungkin sekitar 500-an lah, karena gua mesti jalan-jalan juga di Jogja. Ya lumayan lah untuk mobil Suzuki Grand Vitara Hybrid ini, lumayan irit banget untuk perjalanan ke Yogyakarta. Nah, seperti gue bilang tadi, karena perjalanan gue tuh berpindah-pindah ke beberapa titik, ini cukup sebuah tantangan gitu ya. Tapi bisa dibilang ini mobil sangat irit banget. Buat gambaran, hari pertama gue itu mengisi sekitar 500.000 rupiah. Gue mengisi di salah satu SPBU swasta. Nah dari BSD ke Jawa Tengah itu ketika kondisi penuh penumpang dan penuh barang-barang itu ternyata tidak terlalu signifikan borosnya gitu ya. Karena ternyata setelah gue perjalanan itu dengan kondisi macet, idle beberapa kali, dan ya memang ada kecepatan di atas rata-rata 100 km itu pun sangat jarang gitu ya, itu bisa di angka 15 km per liter dengan kondisi speed 100 km per jam. Nah, dengan mode Eco. Nah, kemudian gua di hari kedua itu dari perjalanan dari Solo ke Mojokerto itu yang menempuh perjalanan kira-kira 2 jam setengah sampai 3 jam, gue coba ubah tuh ke mode normal. Jadi kalau sebelumnya dalam mode Eco, sekarang gue coba ke mode normal. Dan rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu tidak terlalu signifikan borosnya atau habisnya. Itu bisa di sekitar 14 km per liter. Jadi secara total dari Bekasi ke BSD, kemudian dari BSD ke Solo. Di Solo gue juga sempat muter-muter ke beberapa lokasi wisata, baru pergi ke Mojokerto. Itu total gue hanya menghabiskan sekitar 800.000 rupiah saja. Dan sampai Mojokerto itu masih sisa cukup banyak. Nah sementara untuk balik, karena gue sudah tidak sama orang tua gue, jadi artinya kembali ke mode normal. Jadi hanya 4 penumpang dan mungkin kapasitas kopernya itu tidak terlalu banyak. Bahkan di row belakang itu gue tutup lagi supaya bisa memuat barang-barang atau oleh-oleh lah, intinya seperti itu. Itu gue bahkan bisa menghabiskan hanya sekitar 500.000 rupiah saja dari perjalanan ke Mojokerto hingga ke Bekasi dengan total kilometer sekitar 700 km. Dan jarak tempuh karena macet di beberapa kontraflow akhirnya mulai jalan di atas 100 km, tapi sebelumnya ketika macet ya di bawah itu tentu saja itu gue hanya menghabiskan bensin sekitar dalam rupiah sekitar 500.000 saja. Artinya sekali mengisi, dan konsumsi rata-rata bensinnya itu di kisaran 16 km per liter
hingga 17 km per liter dengan mode Eco gitu ya, karena gue tidak lagi mencoba menggunakan mode normal atau bahkan mode sport sekalipun. Untuk bensin sendiri, gue sendiri ngisi di BP di Bogor itu sebelum berangkat di full tank, dan setelah dipakai keliling-keliling di Tasik, terus juga ya dihantam kemacetan juga yang super panjang, akhirnya bensinnya cuman berkurang sekitar 3/4. Jadi tinggal nyisa 1 bar lagi di Toyota Zenix Ki Hybrid ini. Jadi ini beneran kayak sekali ngisi tar pulang, ya paling ya pas dipulang, pas di kotanya, di kota Tasiknya baru ngisi lagi gitu. Kayak ini hemat banget, padahal ini mobil gede, cc-nya gede, ya memang kebantu sama hybridnya. Tapi untuk gua sebagai user mobil bensin, bukan konvensional ya, bukan hybrid maupun EV, ini sangat-sangat impresif gitu, memberikan experience yang baru buat gua. Kalau wow, ini hybrid, bensinnya tuh irit banget gitu. Sangat terpukau sih dengan konsumsi bahan bakar dari Toyota Innova Zenix Ki Hybrid ini, karena ini belum ngisi-ngisi lagi coy. Jadi total sampai gua di Tasik ini itu 600 kilo pakai Innova Zenix Ki Hybrid. Konsumsi BBM-nya gila sih. Gua salut banget sama konsumsi bahan bakar dari mobil ini, karena 6,7 liter per 100 kilo konsumsi bahan bakarnya, itu kira-kira sekitar 1:15. 4 kota telah dilewati, ribuan kilometer sudah dilalui. Tapi yang paling membekas bukan sekedar jarak yang ditempuh, melainkan perjalanan itu sendiri. Mobil hybrid bukan cuma soal efisiensi, tapi soal ketenangan, kenyamanan, dan cara baru menikmati mudik. Dan kini saatnya kembali membawa cerita-cerita ini pulang ke tempat semuanya dimulai. Akhirnya kita udah sampai Jakarta, balik lagi di kantor Yuzon. Gimana Sal kemarin mudik Sal? Macet banget mas, belasan jam perjalanan tapi pakai Zenix Hybrid tetap nyaman. Kabinnya luas, ada panoramic sunroof, buat orang tua di belakang tetap nyaman tempat duduknya. Bensinnya juga irit banget, nggak nyangka sih seirit itu. Dan perjalanan mudik gue sekarang pakai Vivo V50 juga mas. Baterainya awet, buat Android Auto panjang banget. Ngecasnya ngebut juga, dan kameranya mantap. Jadi motret-motret pas mudik, pas sholat Idul Fitri, semuanya mantap. Cakep ya kameranya? Mantap. Lu gimana mas? Gua mungkin yang paling jauh di antara mereka, total 1.500 km pulang pergi. Tapi beruntung gue pakai Hyundai Santa Fe Hybrid, jadi 7 orang penumpang plus 1 anak kecil, itu semuanya tertampung, nyaman, apalagi ditambah tas atau koper-koper yang gue masukin ke dalam. Ngomongin kabin, itu juga enak banget, senyap. Dan kalau berbicara soal suspensi, itu juga empuk. Apalagi ditambah karena ini hybrid, itu BBM-nya irit banget. Jadi uangnya itu bisa gue pakai buat yang lain. Nah, kalau lu gimana? Nah, kalau gua adalah di antara yang lain yang paling kecil nih cc-nya. Karena Suzuki Grand Vitara Hybrid ini cuma 1.500 cc. Tapi walaupun 1.500 cc, gua bisa dapat 20 km per liter dari Jakarta sampai Jogja. Walaupun cuma hybrid ya, cuma mild yang hanya bisa di jalan turunan aja dia bekerjanya. Tapi ini luar biasa banget nih. Ya nggak Mas No? Nah, kalau gua
Gua kemarin ke Garut. Memang jaraknya nggak terlalu jauh, sekitar 600 kilo lah gue pulang pergi. Tapi treknya itu menantang. Jalanan kecil, berliku, tanjakannya banyak, dan terlebih lagi kemarin tuh hujan dan kabut. Jadi itu sebuah area yang cocok buat ngetes seberapa responsif mesin 2000 cc hybrid turbonya CR-V. Dan seperti yang gue duga ya, tanjakan kayak gitu-gitu mah enteng buat mobil ini. Nggak ada apa-apanya. Ditambah juga konsumsi BBM-nya ternyata irit, bisa 1:18 kemarin gue coba. Ya, mudik kali ini itulah kesan-kesan kami mudik pakai mobil hybrid di Bram Journey kali ini. Oke, ini sekian video dari kami, dan mungkin kalian kalau ada ide buat next kita enaknya Bram Journey kemana lagi, sampein aja di kolom komentar, nanti kita lihat kalau memang rutenya menantang akan kita jabanin. Oke? Sampai ketemu lagi di Bram Journey selanjutnya. Bye. Dah.